Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Materi yang kedua tentang sampling penerimaan. Ada 3 materi. Yang pertama berkaitan dengan masalah sampling penerimaan. Kemudian alat untuk mengevaluasi rencana sampling. Dan yang ketiga, perencanaan sampling tunggal untuk atribut. Oke, masalah yang berkaitan dengan sampling penerimaan biasanya berkaitan dengan yang pertama formasi lot atau lotnya itu sendiri. Seperti dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ketika kita akan melakukan sampling, berarti situ ada lot yang terdiri dari N besar item produk. Ya. Nah, lot ini harus homogen. Lot itu tidak harus satu kotak ya. Boleh misalkan kita akan mensampling berat dari minyak goreng gitu dengan 1 liter. Nah, kardusnya itu hanya terdiri dari 10 minyak goreng misalkan. Maka lotnya boleh tadi kotak 10 misalkan dikalikan 100. Nah, itu menjadi 1 lot. Jadi ada 1000 produk minyak goreng. Nanti harus homogen syaratnya, sekali lagi ya. Sebenarnya ada teknik pengambilan sampling ya. Ini dipelajari di mana ya, saya lupa itu. Apakah di mata kuliah tertentu? Jadi Anda bisa bayangkan ya kalau Anda ingin mengambil tumpukan kardus, katakanlah tadi ya, 100 kardus dengan panjang lebar tinggi 10, ya, jadi ada 1000 kardus, kemudian kali 10 berarti ada 10.000 minyak goreng, maka diperlukan rencana sampling, pengambilan sampling yang baik ya, dan harus homogen. Coba nanti baca browsing berkaitan dengan bagaimana mengambil sampling secara random. Ya, ini yang kaitannya dengan random sampling yang di bawah. Ya, oke, nanti kita bahas. Yang pertama sekali lagi lot harus homogen. Kemudian yang kedua, lebih baik ukuran lotnya besar. N besarnya itu besar. Tadi misalkan 10.000 atau 5.000 dan seterusnya. Kemudian lot harus sesuai dengan penanganan materialnya, baik untuk pihak konsumen atau produsen. Nah, ini tadi ya, jadi kalau mau menyimpan atau mengemas material tertentu harus berpikir bagaimana nanti penanganan materialnya, penyimpanannya, pengambilan sampel dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ini yang penting sekali, tadi saya sampaikan sudah, random sampling. Unit yang diambil ya, N kecilnya yang diambil tuh harus random ya. Jika tidak random akan terjadi bias. Nah, teori-teori pengambilan sampel secara random ini ada berbagai macam ya. Oh iya, saya ingat di mata kuliah dulu saya ngajar tata tulis dan komunikasi ilmiah. Kalau sekarang namanya proposal tugas akhir ya. Di dalamnya itu saya jelaskan tentang bagaimana cara mengambil sampel secara random, beberapa teknik yang digunakan. Tapi sekali lagi browsing saja bagaimana cara menentukan random yang, sampling yang random.
Oke, itu beberapa masalah ya berkaitan dengan sampling penerimaan yang pertama. Maksudnya yang kedua ya. Kemudian kita lanjutkan alat untuk mengevaluasi rencana sampling. Memang pembahasan kuliah ini mengikuti bukunya Mitra. Jadi diberikan alatnya, diberikan contoh ya. Nanti baru dihitung cara menggunakannya. Jadi rencana sampling tunggal dan rencana sampling ganda itu baru nanti di akhir kuliah dan pekan depan. Tetapi tool-toolnya diberikan dulu, dijelaskan dulu dengan contohnya. Ya. Jadi nanti kembali lagi. Jadi begitu berjalan ada contohnya, nanti bertemu dengan sampling tunggal, perencanaan sampling tunggal. Nanti untuk mengevaluasi ya kembali ke materi yang ini. Ya, jadi kayak jalan, kemudian ketemu sampling tunggal, untuk mengevaluasi balik lagi ketemu ini. Yang pertama satu adalah average outgoing quality atau AOQ. Nah, AOQ ini merupakan rata-rata level kualitas lot yang keluar dari stasiun inspeksi untuk berbagai nilai P. Atau rata-rata kualitas proses. AOQ akan bervariasi sesuai dengan fraksi cacat lot yang datang. Kemudian ketika lot yang datang kualitasnya bagus, maka AOQ-nya juga bagus. Ini teorinya ya. Jadi average outgoing quality, rata-rata kualitas lot yang keluar, terjemahan bahasa Indonesianya begitu ya. Nah, AOQ ini itu berupa kurva ya. Jadi nanti ada contohnya setelah ini ya. Kurva itu ada koordinat atau ordinat maksimum. Kalau koordinat kan X dan Y ya. Kalau ordinat ya bolehlah di yang sama ya. Jadi ordinat maksimum pada AOQ menggambarkan kemungkinan rata-rata kualitas terjelek jika ralat atau jika pengulangan inspeksi itu dilakukan. Nah, ordinat maksimum dalam AOQ ini yang merupakan rata-rata kualitas terjelek ini disebut sebagai average outgoing quality limit. Jadi AOQ ditambah L belakangnya, limit ya. Average outgoing quality limit. Nah, contohnya begini ya. Jadi kurva AOQ adalah Anda lihat di sumbu X incoming lot quality fraction defective atau P, sedangkan Y adalah average fraction defective outgoing lot. Nah, nanti cara membuatnya akan kita berikan ya setelah ini. Nah, kurva AOQ ini sebenarnya untuk ya salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencari nilai maksimumnya atau AOQL. Tetapi untuk mencari nilai maksimum itu harus dibuat kurvanya ya. Kurva di mana X-nya adalah P dan Y-nya adalah average fraction defective of outgoing lots. Cara menghitungnya adalah seperti ini ya, rumusnya yang dipakai. Nah, tadi kan sudah saya sebut ya, walaupun kita belum belajar sampling tunggal dan sampling ganda, tetapi ini sudah diberikan contoh dulu. Jadi belajar toolnya, ini belajar bagaimana menentukan sampling tunggal dan sampling ganda itu baru nanti. Ya, kalau sampling tunggal hari ini, ya sampling ganda pekan depan. Ini rumusnya ya, AOQ PA probability acceptance dikalikan P proporsional dalam kurung N besar ukuran lot N kecil adalah sampel dibagi N besar. Ini kalau untuk sampling tunggal. Sedangkan untuk sampling ganda rumusnya seperti ini.
Nah, ini bagaimana cara kita membuat kurva AOKI dan menentukan AQL-nya, ya, dan sekaligus tafsirannya. Ini saya ambil dari bukunya Mitra. Misal kita mempunyai rencana sampling tunggal. Jadi sekali lagi, untuk menentukan sampling tunggalnya N sama dengan 2000, N-nya kecil 50, C kecil 2, ini sekali lagi nanti ya. Ini dianggap kita pokoknya diberikan ini. Nah, bagaimana cara mengevaluasi rencana ini dengan AOKI dan AOKL ya, itu bukan AQL tapi AOKL. Nah, langsung saya perbaiki saja, maaf. Ya, jadi sekali lagi contoh menghitung AOKI dan AOKL. Kemudian untuk membuat ini kita harus tahu data non-conformingnya atau P-nya. Atau dalam hal ini incoming quality of batch. Ya. Jadi kualitas batch, kualitas lot yang kita terima. Itu seperti apa? Nah, ini P itu adalah 2% untuk contoh menghitung ya. Nah, nanti kurva itu tentu saja akan dibuat untuk P nilai tertentu dari 0 sampai sekian ya. Ini yang kita hitung contoh untuk 2% P-nya. Sekali lagi, kalau ke sini kan Anda lihat di sini ya. Incoming lot quality itu adalah P-nya dari mulai 0 di sini sampai 0,07. Yang kita hitung yang ini 0,02. Anda kemarin sudah saya tunjukkan ya di pertemuan pertama tentang tabel A2 tentang Poisson cumulative distribution. Jadi kalau untuk non conformingnya P-nya 0,02, N-nya 50 ya. Nanti bisa dilihat di tabel NP-nya adalah 0,1 ya. Maka di sana ada PA-nya probability acceptance-nya adalah 0,920. Yang ini ya. Ini hitung-hitungannya di sini. 0,02 yang ini 0,920 ya. Oke ya. Jadi PA-nya didapatkan 0,920. Nah, kemudian masukkan ke rumus tadi. PA yang ini P kecil, N besar, N kecil dibagi N besar. Didapatkan AOKI-nya 0,0179. Jadi ini cara menghitung AOKI. Ya. Oke, saya kira cukup mudah ya menghitung. Tinggal dimasukkan. Jadi yang didapatkan dari tabel itu adalah PA untuk P kecilnya 0,02. Caranya sekali lagi dilihat di tabel ini. Ini sudah diambilkan ya, sudah di kalau tadi kan kita pekan lalu kita hitung berdasarkan tabel ya, kalau ini langsung dibuat begini. Ya. Nah, ini artinya apa? Thus if batch come in as 2% non-conforming, the average outgoing quality is 1.79%. Ya. Jadi sekali lagi, jika kita menerima batch dengan 2% yang
cacat, maka average outgoing quality ya adalah 1,79%. AOQ-nya 1,79%. Oke. Nah, kita kan ingin membuat kurva yang tadi ya. Construct the AOQ curve for sampling plan yang tadi. Maka using this value PA and P, the value AOQ are calculated for different value of P. Jadi tadi kan ini hitungan untuk P-nya 0,02 ya. Yang ini ya. Nah, hitung untuk 0, untuk 0,05 sampai 0,15. Atau kalau yang tadi hanya sampai 0,07 ya. Nah, itu dibuat, kemudian diplot hasilnya seperti ini. Oh, ini sampai 0,15 ya, dihitung. Tadi yang 0,02 kan ketemunya ini ya. 0,179 yang ini. 0,04 yang ini. Dan seterusnya. Nah, jadi ini kurvanya begini, straight gitu ya. Ini untuk titik-titik tertentu. Ya, nanti bisa dismoothkan ya. Oke ya, saya kira itu cukup jelas. Nah, tadi kita ingin mencari AOQL-nya ya. AOQL adalah koordinat maksimum dari kurva AOQ. Ini AOQ, ini incoming load quality, nilai maksimumnya itu di sini. Nah, kalau kita lihat ya nilainya sini kira-kira ini di sini 0,25 antara 0,30, 0,6, 0,265 ya atau 2,65% kira-kira di sini. Ini AOQL-nya. Atau kembali ini untuk mengingatkan AOQ dan AOQL apa? Karena kalau pertama kali mendengarkan tuh sering keliru. Kita kembali ke teori yang pertama. Nah ini. AOQ adalah rata-rata level kualitas lot yang keluar. Jadi kalau ada pertanyaan, kalimatnya dalam bahasa Indonesia, tentukan rata-rata level kualitas lot yang keluar. Itu berarti Anda menghitung AOQ. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, berapa kemungkinan rata-rata kualitas terjelek jika pengulangan inspeksi dilakukan? Maka Anda hitung AOQL. Cukup jelas ya. Nah, kita tadi sudah menghitung AOQ, contoh untuk 2%, P-nya. Nah, biasanya AOQL ini tidak ditanyakan di ujian. Kenapa? Kok ini masih tetap AOQL ya? Udah nanti di ini. Kenapa kita tidak tanyakan di ujian? Karena nggak mungkin Anda mencoba nilai satu-satu begini dicari maksimumnya. Jadi AOQL itu biasanya dicari melalui hitungan software dengan bantuan ya minimal Excel ya baru akan bisa kelihatan. Kalau Anda disuruh menghitung satu persatu, saya kira terlalu lama kalau untuk ujian ya. Tapi prinsipnya begitu perhitungan cara menghitung AOQL. Ya, kita lanjutkan. Contoh AOQ dan AOQL. Tadi sudah diperoleh bahwa AOQL-nya adalah 2,65%. Ini berarti bahwa untuk perancangan sampling ukuran lot atau N besar 2000, jumlah sampel 50, dan kriteria penerimaan C itu adalah 2. Ya, ini dengan angka AOQL 2,65 artinya sekali lagi bahwa rata-rata kualitas yang diterima itu tidak akan lebih jelek
daripada 2,65. Ya, tadi disebutkan bahwa rata-rata cacat dalam sejarah produksi untuk item ini adalah 2%. Ya. Maka yang kita terima tidak akan lebih jelek dari 2,65. Ini kalau kita ngambilnya sekali lagi berkali-kali ya, secara umum. Tetapi kalau kita hanya ngambil atau kita hitung per individual bukan rata-ratanya, maka it's possible for an individual lot to have an outgoing level culture more than ya. Ya kita tahu ya kalau rata-rata 2,65 berarti kan ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Jadi akan terjadi ya, possible untuk lebih besar. Itu makna dari AOKL. Oke, alat ukur yang kedua adalah average total inspection atau rata-rata jumlah item yang diinspeksi per lot. Rumus untuk sampling tunggal adalah seperti ini. Sedangkan yang ganda adalah seperti ini. Kalau kita lihat rumusnya ya, tadi AOKI itu ada PA, probability acceptance, dan P, proporsi. Ya, kalau di ATI hanya menyangkut PA saja. Ada N kecil dan ada N besar. Nah, kalau sampling ganda ada probability acceptance untuk pertama dan kedua. Untuk yang ganda terutama ya nanti akan kita pelajari lebih lanjut pekan depan insya Allah. Oke, misal kita akan menghitung ATI untuk rencana sampling yang sama N2000, N kecilnya 50, C2 dan P-nya masih 0,02. Tadi kita ketahui bahwa PA-nya adalah 0,92. Maka langsung kita masukkan saja angka-angka tadi sehingga ketemu angka 206. Nah, untuk nilai P yang lain, kita akan buat kurva ya. Sekali lagi, masukkan saja atau cari dengan misalkan P001, PA-nya berapa, nanti masukkan sini. Dan seterusnya. Ya, kita gambar nanti. Nah, bisa juga kalau ini akan ATI curve ini can be used to estimate the average inspection cost if the quality level of incoming batch is known. Ya, jadi kan misalkan kita ingin mengukur dengan jumlah proportion yang cacat adalah 0,03. Berapa rata-ratanya? Nah, kalau misalkan nanti ini ketemu angkanya 300, berarti kira-kira ongkos inspeksinya misalkan per unitnya $0,01, berarti nanti $3 per inspeksi, misal begitu. Ini kurva ATI setelah dihitung untuk masing-masing P. Ya, tadi yang P 0,2, 0,02 di sini nih. Ya, kalau kita geser ke sini 206. Ya, yang ini 206. Nah, kalau Anda hitung untuk 0,08 kita tarik ke sini. Di sini jumlahnya sampai 1.500-an. Jadi kalau 8% cacat itu yang harus diinspeksi sebanyak ya hampir 70% ya, apalagi kalau di sini nih 16% cacat. Ya. Nah, ini menandakan kurva tentang rencana sampling N besar 2000, N kecil 50 dan C-nya 2. Oke, berikutnya alat ukur untuk mengevaluasi yang ketiga adalah average sample numbers atau ASN. Ini adalah rata-rata jumlah item yang diinspeksi untuk sejumlah lot yang digunakan ya untuk pengambilan keputusan tentu saja. Nah, kalau untuk sampling tunggal ASN itu ya sama dengan N itu sendiri, sedangkan untuk sampling ganda ASN adalah rumusnya seperti ini yang sudah disederhanakan yang bawah. N1 ditambah N2 dalam kurung 1 minus P1. P1 adalah probabilitas penerimaan yang pertama. Nah, ini ada rumusnya ya. Ini dipelajari di teori probabilitas untuk kejadian bersyarat ya.
ini P1, nanti contoh ini ya, contoh untuk menghitung. For the double sampling, kalau untuk sampling tunggal kan gampang ya, N gitu, nggak menarik ya. ASN itu akan menarik kalau untuk sampling ganda. Sampling ganda dengan N besar, N1, C1, R1, N2, C2, R2 seperti ini. Nah, ini dari mana artinya apa nanti ya ke pekan depan ketika kita belajar tentang sampling ganda. Sekali lagi seperti saya sampaikan di depan tadi, kita belajar toolnya, contohnya nanti penggunaannya ya setelah kita belajar rencana sampling. Masih P-nya 0,02 ya. Nah, ini untuk menghitung P1 kita memakai seperti ini. Nah, ini pemahaman ini bisa dipahami kalau kita sudah belajar rencana sampling ganda, tapi sayangnya belum. Ya pokoknya intinya nanti setelah kita belajar sampling ganda kita akan belajar ini. Di sini diperoleh P1-nya sama dengan 0,818 sehingga langsung dimasukkan aja ke rumus. Ya. Jadi the average sample number of batch which proportion on non-conforming of 2% ya atau 0,02 is 54,56. Oke, ya. Saya kira cukup jelas. Hal yang sama kita juga bisa membuat kurva ASN. Sama dihitung untuk P. Semua proporsi non-conforming dihitung ASN-nya. Jadi selalu begini ya. P-nya dihitung P1-nya ya berdasarkan P-nya, kemudian dilihat tabelnya ya nanti ada N1P ya pokoknya dimasukkan ketemu P1. Nah, P1 masukkan rumus. Nah, dihitung begitu akan ketemu kurva ASN seperti ini. Itu ya. Oke, itu 3 alat untuk mengevaluasi. Ya, berikutnya adalah perencanaan sampling tunggal untuk atribut. Anda kan sudah belajar peta kontrol atribut dan peta kontrol variabel. Ya, di perencanaan sampling juga ada perencanaan sampling tunggal untuk atribut dan perencanaan sampling tunggal untuk variabel. Nah, sekarang kita sedang belajar perencanaan tunggal untuk atribut. Ya, ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dari size n ya, jadi n lot ya. Berdasarkan sekali lagi on content in one sample of size n. Jadi akan kita ambil n. Nah, ini berkaitan dengan studi of this effect enable to you choose appropriate value of n kecil dan c kecil. Jika diberikan level protection ya again the producer and consumer risk. Sebelumnya kita ada belajar ya dulu AQL dan LQL. AQL itu bersesuaian dengan producer risk dan consumer risk adalah LQL. Makanya tadi ketika ada saya keliru menulis AOQL kok hanya AQL, ini artinya sangat berbeda ya. Jadi kalau tadi average outgoing quality level, kalau ini berkait yang AQL yang ini itu berkaitan dengan producer risk ya. Nah, produsen dan risiko produsen dan konsumen itu tergambar dalam object curve ya. Ini materi pekan lalu ya. Kalau Anda perhatikan di sini ya. AQL ini kan bersesuaian dengan produsen ya. Itu ada di sebelah kiri begini ya untuk mudahnya. Kemudian kita tarik ke atas, tek ketemu ya titik tertentu di sini ya. Kemudian kita ambil ke kiri, tek ketemu nilai tertentu. Nah, AQL itu berkaitan dengan alfa. Alfa ini biasanya nanti ditentukan ya. Ditentukan. Nah, sedangkan LQL ada di bawah sini. Ini ya sebelah kanan, tek menyentuh bagian bawah, itu ada beta. Nah, jadi ini judulnya object curve showing
AQL, 1 minus alfa, ya ini kalau ini 1 minus alfa berarti kan sini 1 minus alfa. Dengan LQL berkaitan dengan beta. Ya, oke, nanti kita akan pelajari. Jadi sekali lagi secara visual risiko produsen dan konsumen bisa dilihat dari OC curve dalam bentuk seperti ini. Nah, for a sampling plan specified by N and C, lots with a proportion non-conforming level of AQL, yaitu processor risk, that come in for inspection should be accepted 100 dikalikan 1 minus alpha of the time. Ya, jadi yang makna di sini tuh penjelasannya seperti itu tadi. Ya. Jadi yang diterima harus sekian persen. Jadi kalau alfanya nanti 0,05 berarti 100 kali 1 dikurang 0,05, 0,95 dikalikan persen atau 95%. Ya. Similarly, demikian juga, if the proportion non-conforming of batch coming in for inspection is LQL dari pandangan consumer risk, they should be accepted 100 dikalikan beta persen. Jadi kalau betanya 10 atau 0,8 maka tinggal dikalikan saja. Ya. 0,08 bukan 0,8 biasanya. Nah, kita akan memilih ya N dan C yang sesuai yang menjamin bahwa good lots will be accepted a large percent of the time and that bad lot will be accepted infrequently. Jadi tujuannya adalah kita mencari sampling tunggal ini N dan C ya sehingga lot yang baik itu diterima dalam persentase yang besar, sedangkan bad lots will be accepted infrequently. Itu jarang-jarang ya. Jadi intinya dengan desain N dan C ini, mayoritas yang kita cek itu akan kita terima. Good lots will accepted dan bad lots will accepted infrequently. Yang jelek itu jarang kita terima. Nah, ada 3 pandangan ya, ada 3 cara pandang untuk merencanakan sampling tunggal. Yang pertama adalah stipulated producer risk atau resiko produsernya atau produsennya ditentukan. Jadi ini dari kacamata produsen. Jadi merencanakan sampling tunggal dari kacamata produsen, di mana prosedur producer risk-nya itu ditentukan. Jadi misalkan ya, producer risk adalah alpha tadi. It associate quality level P1. Ya, tentu saja ini produknya sesuai dengan P1, which is the AQL specified. Jadi ini ditentukan nanti. We design single sampling plan that will accept lots of quality level P1 at tentu saja 101 minus alpha tadi of the time untuk waktu yang tadi secara terus menerus ya. Jadi ini makna dari stipulated producer risk dari kacamata produsen. Ini yang bagian atas, tadi yang bagian sini. Kita kembali ke gambar. Jadi kita akan menentukan kalau kondisi seperti tadi ini grafiknya ini ya, ini bersesuaian dengan berapa ya. N kecil berapa, C kecil berapa. Contoh ya, kita langsung. Nah, ini kita baru masuk materi utama kita. Itu bagaimana menentukan sampling tunggal untuk atribut. Sekali lagi ini dari kacamata produsen dulu. Nanti dari masa kacamata konsumen, dan yang ketiga bagaimana kalau konsumen dan produsen digabung. Find a single sampling plan that satisfies a producer risk of 5% for lot that are 1.5% non-conforming. Jadi producer risk-nya adalah 5% atau alfanya 0,05, P1-nya atau AQL-nya
1,5% atau 0,015. Ya, ini dua-duanya ditentukan oleh peneliti atau oleh perencana ya, perencana sampling. If choose an acceptance number C 1 ya equal 1 for which tabel nanti ini tabelnya di halaman berikutnya di tabel 10 strip 5 give akan diperoleh NP1-nya 0,35. Ya, jadi ini kita lihat tabel berikutnya ya biar ini. Ini untuk kita misalkan kita ambil ya C-nya 1 ya. Jadi ini if choose, jadi ini kita misalkan kita pilih C1 ya. Jadi kita hitung C1 ini kemudian PA-nya adalah 0,335. Ya, ini NP1 akan dipakai untuk menghitung N berkaitan dengan P1. Jadi akan kita hitung N-nya. Nah, jadi kita masukkan tadi NP1-nya, PA itu sama dengan NP1 ya, tadi 0,355, sini ya. Jadi PA, oh maaf, ini maksudnya PA 0, ya ini perlu saya jelaskan, maaf. Sebelum saya lanjutkan, saya kembali dulu. Tabel 10.5 ini berkaitan dengan nilai NP untuk prosedur risk 0,05 dan consumer risk 0,1. Ini nanti dipakainya nanti. Jadi pertama kita pakai ini dulu, saya kasih tanda begini ya. Ini nanti yang kedua untuk konsumen dan yang ini untuk yang ketiga yang ada konsumen dan produsen berkompromi. Ya, oke. Jadi kita lihat dulu ya yang kembali ke sini. Kita pilih C-nya 1, ke sini ketemunya NP1-nya untuk, oh ya ini PA sama dengan 0,95 dari mana? Ini dari 0,05 ya. Jadi kalau alfanya 0,05 maka PA-nya 0,95. Oke ya, gitu. Oke, untuk C1 ketemunya NP1-nya sekian. Tadi kan P1-nya diketahui adalah 0,015 sehingga N-nya ketemu 0,35 dibagi 0,015. 23,67 dibulatkan ke atas 24. Dibulatkannya selalu ke atas ya, jangan ke bawah. Kemudian kita pilih 3, C kecilnya 3, maka NP1-nya ini diperoleh 1,366. Ya, dihitung ketemunya 92. Yang ini. Kemudian kita coba C-nya 16 berapa? NP1-nya 3,286. Ketemunya segini. Ya, ini. Nah, tadi kita bertemu dengan 3 rencana sampling penerimaan ya. Jadi yang pertama N kecilnya 24, C-nya 1. N 92, C-nya 3. N-nya 220, C-nya 6. Itu, jadi dari sini kita akan menemukan contoh 3 sampling ya yang bersesuaian dengan risiko produsennya 5% dengan P-nya 1,5%. Ya. Mana yang kita pilih pertanyaannya? Nah, itu nanti ya. Kalau pertanyaannya berdasarkan cost ya pasti yang paling kecil N-nya 24. Tapi nanti dari sisi konsumen itu akan merugikan. Nanti ya kita akan evaluasi. Kalau dari sisi produsen sekali lagi yang dipilih yang pertama ya. Yang N-nya 24 dan C-nya 1. Yang ini 24, C-nya 1. Ya, ini gambaran dari ini. Ini OC curve-nya didapat dari mana? Dari yang pertemuan pertama. Ya. Jadi secara visual nih tadi P1-nya AGL di sini, kemudian alfanya di sini tadi 0,05 atau 5%, ketemu di sini. Jadi ini 3 kurva ini berpotongan di sini, di titik ini.
Rencana sampling ganda, maaf sampling tunggal untuk N241 begini, 923 begini dan 226 begini. Sekarang bayangkan kalau ini dilihat dari sisi produsen sekali lagi ya, nggak ada masalah. Sekali lagi kalau dilihat dari produsen itu nggak ada masalah, tapi masalahnya di konsumen kalau begini ya. Kalau yang N24 C-nya 1 itu sangat menguntungkan produsen, sangat merugikan konsumen ya. Oke, nanti kita lihat. Oke, sekarang dari kacamata konsumen ya. Kalau tadi kacamata produsen, ini konsumen. Kalau produsen itu P1, konsumen P2. Itu hanya untuk notasi saja supaya nggak keliru. Jadi let's suppose that the consumer is beta and its associated quality level P2 with its the LKL are given ya. We want to find sampling plan that will accept lot of quality level P2 at 100% kali beta of the time. Nah, ini contoh. Find a single plan that will satisfy consumer risk. Betanya 10%, non-conformingnya 8%. Mungkin kalau Anda perhatikan, kenapa kok AQL itu hanya 1,5%, kecil ya. Kenapa kok untuk non conforming untuk konsumen cukup besar 8% begitu. Ya. Contoh-contoh itu selalu begitu. Alasannya salah satunya adalah ya mungkin apa istilahnya ya. Konsumen itu lebih longgar dalam berkompromi kira-kira begitu. Oke ya, tadi betanya 0,1, P2-nya 0,08. Sama dengan yang tadi ini tabel 10,105 sebenarnya ya, bukan 10,6 ya. Kita lihat yang ini. Jadi tabelnya 10,5 ya, bukan 10,6. Bagian tengah yang ini ya. Oh sorry, ini kebalik, betul. Harusnya 10,6, saya keliru melihat ini. Coba kita, saya tapi benar ya, ini angka-angkanya benar, cuma ya sudah. Mungkin yang keliru dia menulisnya ya, textbook juga kadang-kadang keliru ya. Tapi ini sudah saya cek, saya benar. Oke. Jadi sekali lagi kalau kita lihat di sini ya, tabel 10,5 give NP2 untuk betanya 10% atau 0,1 ya, itu bersesuaian dengan PA-nya 0,1. Kalau tadi kan PA-nya 1 minus alfa yang ini ya, 1 minus alfa. Kalau yang ini tadi kan PA-nya beta, yaitu ini 0,1 atau 10%. Jadi kalau nanti ada konsumen risk-nya bukan 0,1, tabel ini nggak bisa dipakai. Ya, harus hitung manual kayak pertama kali kita menghitung itu. Ya. Oke, ini untuk coba lagi untuk C1, C3 dan C6 nih. C1 ketemu 3,89. Sini masuk ke 49. Kalau 3 ketemunya tadi 6,681 ya. Maaf. Ketemunya 84 dan untuk 6 ketemunya 10,583 ya. Jadi yang dilihat untuk consumer itu yang bagian tengah ini. Consumer risk ini PA-nya, NP2-nya. Ya. Oke, jadi ada 3 alternatif juga ya. Boleh nggak kita lebih dari alternatif? Boleh. Itu
Ini hanya untuk contoh perhitungan saja. Sekali lagi pengambilan keputusannya nanti ya. Kalau dari kacamata, nah ini kalau ini berbeda lagi. Kalau dari kacamata produsen, tadi kan yang ini pasti pinginnya kan yang ringan ya. Yang ini dipilih yang pertama, karena ongkosnya murah dan sebagainya. Ya, kalau dari kacamata konsumen, ya, ini kurvanya, ya, ini sama di sini, ya. Itu sama saja ketika scenario ini, tapi dari sisi produsen kalau Anda lihat di sini ya, kalau Anda tarik ke sini serut, nah ini itu berbeda-beda nilainya, maka semakin ke sini semakin merugikan konsumen. Ya, kalau dari sisi konsumen ini yang bagus, N9, N49, C1 ya, karena paling kecil. Ya, nah, ya. Tapi di sini kalau kita lihat di sini itu berbeda pencapaiannya ya. Kalau ditarik ke sini ini sebenarnya bisa dihitung ini nanti. Ya. Nah, cara pandang yang berbeda ini sekali lagi itu yang kemudian kacamata produsen dan konsumen ini yang kemudian dilihat dalam suatu kesepakatan kira-kira begitu ya, diambil jalan tengah yaitu di mana produsen ditentukan dan konsumen juga ditentukan. Jadi dua kata-kata tadi kita gabung. We decide sampling plan that satisfy a producer with alpha ya, given an associate quality level P1 AQL and consumer risk beta given an associate quality level P2. Jadi kalau tadi kan beda-beda ya, nanti kita lihat kalau kita gabung dan sebaiknya ya digabung. Jangan berpihak pada produsen atau konsumen. Nah, ini good lot which quality level given by AQL are to be rejected no more than 100 kali alpha ya. Jadi lot yang baik ya itu tidak akan ditolak lebih dari 100 kali alpha of the time dan poor lots with quality level LKL atau be accepted no more than 100 kali beta of the time. Jadi kalau bahasa mudahnya begini, ya, kembali saya pakai angka untuk memudahkan. Ada 100 unit produk, ya. Dari kacamata produsen mengatakan gini, saya pingin jumlah yang ditolak tidak lebih dari, tadi alfanya kan 5 ya, 5%, tidak lebih dari 5. Ya. Kalau saya ngirim ke kamu, ya 100 produk, saya yang menginginkan yang ditolak tidak lebih dari 5, artinya 95 diterima. Nah, itu kalau lotnya bagus. Kalau lotnya bagus. Ya. Tetapi dari kacamata konsumen itu melihatnya kan pasti ya, kacamatanya berbeda. Produsen itu ya produk saya bagus. Kalau konsumen kacamatanya ini saya tidak mau menerima produk jelek ya. Ini yang menarik ya. Nah, konsumen mengatakan begini bahwa saya tidak akan menerima lot yang jelek lebih dari 100 kali 8% atau 0,08 ya tadi betanya ya, atau 8%. Ya. Sebenarnya kalau di angka 100 ya menjadi begini. Saya nggak mau menerima lebih dari 8 produk yang jelek. Tadi alfanya berapa? Saya lupa sementara. Alfanya nah, kita lihat ya, saya tadi angkanya itu. Ini alfanya 0,05 betul ya. 5. Kemudian yang ini 10, betul. Bukan 8 ya, 10. Alfanya 5, betanya 10.
Kira-kira begitu. Jadi kalau saya sebagai konsumen dapat lot jelek, saya nggak mau lebih dari 10 yang saya terima. Gitu. Maksimal 10, kira-kira begitu. Oke, kita lihat perhitungannya saja. Contoh, find a single plan that satisfies a producer risk 5%, ya, di mana fraction conforming-nya 1,8 dan tidak lebih dari 10% dengan 9% non conforming. Nah, yang kita lakukan adalah ya kita beri notasi dulu alfa 0,05, P1 0,018, beta 0,1, P2-nya 0,09. Yang akan kita lakukan pertama adalah membandingkan NP2 dibanding NP1. NP2 dibanding NP1 kan N-nya bisa kita coret sehingga perbandingan P2 dibagi P1. Nah, P2 dibagi 1 tadi adalah LGL dibanding AGL atau 0,09 dibagi 0,018 atau sama dengan 5. Ya, kemudian kita lihat tabel 10 strip 5. Itu yang paling kanan yang dipakai ini. Ya. Angka 5 di sini kan nggak ada. 5 itu antara 6 di sini yang atas ini sampai 4 ini turun ya, atau 4,8 sampai 6,5. Ada angka 5 di sini, yaitu perbandingan NP2 dibanding NP1 atau P2 dibagi P1 karena N-nya sama ya, karena sampling tunggal. Nanti kalau untuk sampling ganda beda lagi. Pekan depan insya Allah kita belajar. Ya, nah ini kalau kita tarik ke sini, ini C-nya antara 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Boleh 2, boleh 3. Ya. Sehingga 2 dan 3 ini akan kita jadikan acuan untuk menentukan sampling tunggal. Ya. Nah, ini two plan, one for C2 and for C equal 3 ya. Kita hitung untuk C2, kita akan lihat dari kacamata produsen. Ya, walaupun tadi kompromi kita tetap menghitung dari kacamata produsen seperti apa, kacamata konsumen seperti apa. Jadi C2 dan 3 untuk produsen adalah seperti ini. Kembali kalau produsen kita pakai lagi NP1 ya. Tadi udah ada ya, NP1 8,88 ini 45. 45 2. Kemudian untuk C3 NP1-nya 1366 ketemu 76. Ya, sehingga show the plan N45 C2 N76 C3 ini berkaitan dengan produsen. Tetapi ini sudah mengkompromikan, sekali lagi, sudah dikompromikan, tetapi ini lebih menguntungkan. Ya, lebih menguntungkan produsen. Ya, karena kita sedang menghitung berdasarkan rumusnya produsen NP1. Nah, ini hitung-hitungannya tadi. Diulang lagi ya, tabelnya. NP1, ini 1366. Nah, kemudian untuk consumer stipulation exactly, jadi berdasarkan konsumer yang ditetapkan, sama ngitungnya. 2 ini 60, 3 75. Ini dari sisi konsumen. Nah, bagaimana kita memilihnya? Ini kan berarti ada 4 rencana ya tadi ya. Dari sisi produsen 2, dari sisi konsumen 2. Oh ini cara ngitungnya lagi ya. Nanti dilihat sini. 532 tadi ya, tabelnya yang dipakai. Nah, the four candidate AS kita mempunyai 4 kandidat. 1, 2 berkaitan dengan produsen, 3, 4 berkaitan dengan konsumen. Ya. Nah, bagaimana cara memilih dari keempat ini? Ini yang pertama ya. Kita lihat nilai P-nya. Jadi kayak dibalik ya. Kayak dibalik. Jadi untuk 45 dan 2 plan 1, kemudian nah ini perhatikan. Ketika kita berbicara plan 1 ini kan punyanya produsen ya. Nah, ini yang penting sekali ini di sini. If beta, nah ini dilihat dari kacamata konsumen. Kalau tadi kan sekali lagi plan 1 ini dari kacamata produsen. Ini kita sudah mau masuk ke keputusan, pengambilan keputusan. Kemudian kita lihat berdasarkan nilai beta, nilai dari konsumen. Beta ini berkaitan dengan konsumen LGL.
if beta sama dengan 0,10, then NP2, tadi kita sudah tahu NP2-nya untuk ini N45C2 adalah 5,332. Maka P2-nya adalah 0,1183. Kita catat ya, sebentar. Kemudian untuk plan yang kedua, dari kacamata produsen juga, betanya dilihat dari kacamata konsumen, NP2, so P2-nya sama dengan 0,08. Nah ini sekarang perhatikan, yang ini form problem diketahui P2-nya tadi ya itu 9%. Tadi soal yang pertama, LKL-nya itu 9%. E beta bukan LKL ya, risiko konsumen, maaf, keliru, bukan LKL, maaf. P2 yang LKL. Ya, jadi diketahui P2-nya tadi 0,09. Nah, kita lihat dari ini 0,11, 0,8. Mana yang lebih dekat dengan 0,9? Ternyata 0,09 maksudnya. Ternyata ini lebih dekat. Maka pilihlah ini. Jadi kita udah punya kandidat dari 4 tinggal 2. Ya. Yaudah ini pilih ini. Ini lebih menguntungkan bagi kompromi ya maksudnya. Kompromi buat produsen oke, buat konsumen juga oke, gitu. Nah itu kalau kita lihat ini komprominya dari sisi, sekali lagi dari sisi produsen dan konsumen. Sekarang kita balik dari sisi konsumen dulu. Konsumen ini menguntungkan konsumen ya. Kemudian dilihat dari alfa, alfa ini risiko produsen. Sama dihitung P-nya, P1-nya 0,0136. Sama untuk plan 4, alfa 0,05 ketemu, P1-nya 0,1018. Nah, diketahui dari pertama bahwa AQL-nya 0,018. Nah, mana yang di dekat? Yang dekat yang ini, 75C3. Jadi kalau tadi 76C3, ini 75C3. Ini kan dekat sekali kan, mirip gitu ya. Hanya berbeda nih. Sekarang inilah yang dipilih. Mau 753 oke, mau 763 oke. Jadi ada 2 kandidat ya, hanya beda N 1 digit. Nah, tetapi kita juga bisa memilih yang lain. Ya. Dengan kriteria yang lain. Kriteria yang lain adalah dengan biaya tadi, inspection cost ya. 45C2. Tapi sekali lagi ini menguntungkan produsen saja ya. Sedangkan yang alternatif berikutnya, nah ini yang bagus tadi. Because like a plan with largest sample size which provide the most information, yeah, we will choose plan 2, 76C3 ya. As described previously, this plan satisfies the producer stipulation exactly and come as close as possible to consumer stipulation. Jadi kalau kembali ya, kan tool itu hanya memberikan alat, keputusan di tangan kita. Jadi walaupun saya tadi mengatakan, ini memang hanya lebih kecil 1 poin ya, dan ini sudah bagus daripada ini. Tapi kalau dilihat dari katakanlah informasi yang didapatkan, penambahan 1 unit sampel itu pasti menambah informasi. Nah ini kesimpulannya di sini. Jadi kita pilih yang ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan dipelajari referensi belajar mandiri. Ini yang pertama dari UTM Malaysia, yang kedua dari YouTube dari India. Sumber lain sebenarnya masih banyak. Nah, berikutnya ya pekan depan ada kuis perancangan sampling tunggal untuk atribut. Saya masih bingung teknisnya, nanti kita lihat saja ya. Mungkin tugas atau kuis lah nanti. Kemudian yang kedua adalah baru pekan depan kita belajar khusus tentang perencanaan sampling ganda untuk atribut. Ini banyak hitung-hitungannya, pemahaman juga banyak. Jadi untuk khusus 1 kali pertemuan memang perencanaan sampling ganda untuk atribut. Begitu yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada yang tidak pas, silakan beri komentar, pertanyaan, diskusi di Google Classroom. Ya, insya Allah nanti saya ikut berkomentar, paling tidak memberikan link-link dan seterusnya.
Tapi saya biasanya sih minta teman-temannya yang aktif menjawab pertanyaan dari teman yang lain. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.